Shalom, selamat pagi, salam damai untuk saudara sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini saya membaca firman Tuhan dan membagikan renungan. Kiranya Tuhan berkenan dan saudara juga dapat menikmati firman. Saya membaca dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 35. Di tiap-tiap bagian sampai ayat 35 saya akan merefleksikan secara bibika, secara teologis, hal-hal penting yang berkaitan dengan teks dari firman Tuhan ini. Sebelumnya, saya mengajak saudara yang bergabung untuk berdoa bersama. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 32, ayat 1 sampai dengan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Di dalam ayat 1 ini, kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Pertama, kitab ini ditulis oleh Musa sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Diperkirakan ditulis dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Selain itu, kitab ini ditulis secara khusus untuk bangsa Israel dan secara umum untuk umat Allah di sepanjang zaman di segala abad. Di dalam konteksnya, kitab ini jelas sekali sebelumnya bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan Allah keluar dari Mesir melalui Musa yang telah dipilih, ditentukan menjadi pemimpin. Dalam perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Musa diberikan firman di atas gunung Sinai. Musa menerima loh hukum dari Tuhan Allah yang mengatur hubungan dengan Tuhan Allah, yang mengatur hubungan dengan sesama dan dengan alam sekitarnya. Nah, pada saat Musa masih di atas gunung Sinai itu, ternyata orang-orang Israel yang berada di bawah gunung itu tidak sabaran, tidak mau menunggu hamba Tuhan yang baru saja menerima firman untuk diajarkan, diberitakan, disampaikan kepada umat Allah ini. Apa sikap mereka ketika menunggu firman itu turun, hamba Tuhan itu disampaikan kebenaran kepada mereka? Sikapnya sangat tidak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mereka mendorong Harun untuk membuat sesuatu yang dianggap mampu memimpin mereka seperti Tuhan Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tentu sikap ini tidak benar. Ini adalah sikap hati memberontak kepada Tuhan Allah. Pelajaran yang penting dari saya untuk kita sekalian adalah ketika kita menyadari perlu dan pentingnya Tuhan Allah, jangan ganti dengan apapun buatan tangan manusia. Sekalipun kita tahu menunggu dan menanti kehendak Tuhan dinyatakan itu tidak mudah. Perlu kesabaran seperti sabarnya Tuhan menanti kita bertobat. Perlu ketekunan seperti Tuhan setia memelihara menjaga kita. Namun seringkali kita mengabaikan kesabaran Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak tahu, tidak mengerti apa yang sedang dialami oleh Israel, apa yang dialami oleh saudara dan saya. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan itu Maha tahu. Selanjutnya, mari kita lihat apa sikap mereka membuat sesuatu yang disebut Allah. Ini adalah satu sikap yang jahat sekali. Menggeser posisi Tuhan Allah yang baru saja mereka mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang baru saja mereka menikmati segala kuasa Tuhan. Karena kesulitan, karena ketidaksabaran. Bukankah demikian? Kita cepat sekali menggeser posisi Tuhan Allah dari kehidupan kita karena kesulitan kita. Karena ketidakmampuan kita mengerti rencana Tuhan. Kita tidak menanti-nantikan Tuhan berfirman kepada kita. Dan kita akhirnya membuat satu keputusan yang sangat keliru. Dan itu melukai hati Tuhan. Kita membaca berikutnya di ayat 2.
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Sangat-sangat memalukan, bukan? Dari mana para budak Israel yang tadinya 400 tahun bekerja dan diperbudak di Mesir memiliki emas? Bahkan emas itu ada dalam bentuk anting-anting di telinga anak-anak perempuan dan ibu-ibu, dan tentu emas-emas yang lain. Dari mana mereka punya? Tentu ini adalah pemberian dari orang-orang Mesir sesaat sebelum mereka keluar. Tetapi apa yang mereka terima itu bukannya untuk persiapan bagaimana mereka hidup nantinya sepanjang perjalanan di padang gurun dan sampai ke tanah Kanaan. Dan yang menjadi sangat menyedihkan bagi kita ketika membaca ini ialah Harun. Harun dalam posisi didesak dan terdesak. Dan ia mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sebagai seorang pemimpin harus bijak mengambil suatu tindakan keputusan. Tetapi Harun tidak demikian. Dia mulai bertindak seperti yang diingini oleh orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Tanggalkan anting-anting emas yang ada di telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Bawa kemari. Kalau serius, kita lakukan tindakan yang real, konkret, untuk meninggalkan Tuhan Allah yang sejati. Seringkali kita mendapati hal seperti itu, bukan? Kita bukan hanya berpikir untuk memberontak melawan Tuhan Allah, tapi seringkali kita bertindak untuk melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Ada yang dipikirkan dengan sikap hati melawan Tuhan, lalu tidak berhenti di sana, lalu bertindak sungguh-sungguh melakukan perlawanan kepada Tuhan. Nah, ini adalah suatu kejahatan yang sangat memalukan, saudara. Jadi, di mana mulai kejahatan itu? Kejahatan itu dimulai dari dalam hati yang benar-benar ingin menyingkirkan Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan berbuat jahat. Dan ada yang memprovokasi, ada yang mendorongnya, dan yang memimpin tindakan kejahatan itu. Dan itu sungguh sangat menyedihkan. Di ayat 4, diterimanya lah dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat memalukan. Kemampuan manusia, keterampilan manusia membuat kerajinan, membuat benda-benda seni, itu hal yang baik, hal yang tidak keliru. Jadi kalau saudara dan saya punya kemampuan secara teknologi tradisional maupun teknologi modern, mempunyai benda-benda yang dibuat dengan baik dari barang-barang, bahan-bahan yang tersedia, itu adalah skill, keterampilan, dan bagus sekali. Supaya saudara dan saya bisa melihat bagaimana manusia mampu membuat sesuatu yang dari yang ada menjadi bentuk yang baru, yang baik. Tetapi kalau peruntukannya bukan untuk kemuliaan Allah. Peruntukannya bukan untuk menyatakan kehendak Allah. Justru peruntukannya adalah menggeserkan Tuhan Allah. Menggeser posisinya Tuhan Allah. Lihatlah, ini sudah dibuat anak lembu emas. Namanya kita sebut saja Allah. Jadi nama yang melekat pada sesuatu sembahan belum tentu sama esensinya. Substansinya jelas, itu benda, itu materi. Padahal Allah yang menyatakan diri kepada bangsa Israel, Allah yang berfirman di atas gunung memberikan hukum Taurat, adalah Allah yang roh adanya. Tetapi diganti, digeser dengan buatan tangan manusia, dan menyebutnya sama. Jadi hati-hati saudara, penyebutan yang sama itu belum tentu subjeknya atau tujuannya sama. Di sini kita banyak belajar bagian penting ini, bahwa banyak orang penyebutannya sama, mirip. Bahkan Harun mengatakan, inilah Elohim, Allahmu. Sesuatu yang sangat menyedihkan, bukan? Tapi kenyataannya seperti itu. Kenyataannya banyak orang yang mirip-mirip, ya kan? Namanya Allah, tapi ditujukannya kepada yang berbeda, yang tidak benar. Dan ini pembelajaran bagi saudara dan saya. Hati-hati dengan nama. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di dalam hukumnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan Allah itu kudus, suci, mulia.
Jangan sembarangan. Nah, ini sudah pelanggaran yang luar biasa. Membuat patung dari emas untuk disembah dan menggeser dan menamakan patung itu dengan nama Tuhan Allah. Dan ini kejahatan yang luar biasa. Munculnya sikap keagamaan yang model seperti ini bukan baru kali ini saja. Di zaman masa lalu juga begitu. Bintang, bulan, matahari, pepohonan, gunung, dan sebagainya dipanggil, disapa dengan panggilan Maha Pencipta, Maha Mulia, Maha Besar. Bahkan ada orang-orang yang menyebut dan menyatakan penyembahannya kepada batu, kepada bulan, kepada tanda-tanda yang dibuat oleh manusia. Padahal Alkitab telah menyatakan Allah adalah roh adanya. Allah adalah roh adanya. Jadi, bukan ditujukan penyembahan kepada satu titik, satu benda, satu buatan tangan manusia, tetapi ditujukan kepada Allah yang benar. Nah, ini adalah pengajaran Alkitab yang perlu saudara dan saya terus simpan di dalam hati dan dilakukan. Tetapi dalam konteks ini, Harun mengatakan ini Allahmu, ini Elohim. Lalu dikaitkan dengan peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan ia mengatakan ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Masakan iya emas yang tadinya dianting-anting itu, dan itu tadinya belum berbentuk, lalu setelah dibentuk bahwa ini adalah Elohim yang mengawal engkau keluar dari tanah Mesir. Bagaimana bisa ada perubahan perspektif? Dari jelas-jelas Allah yang menyatakan kuasanya dengan menjatuhkan tulah 10 kali di tanah Mesir, dengan kekuatan otoritasnya membelah Laut Merah dan menghukum orang-orang Mesir dengan segala kuasanya. Tetapi kenyataannya bangsa ini sesaat melupakan kehendak Tuhan. Melupakan Tuhan dan menggantikannya dengan segala yang mereka anggap adalah Tuhan. Jadi kadangkala kita bisa bersikap seperti ini tanpa perlu kita berdebat dan berargumentasi. Karena memang acap kali saudara dan saya menggeser posisi Tuhan dan melupakan kebaikan Tuhan. Melupakan segala tindakan nyata Tuhan di masa lalu. Mengapa bisa demikian? Karena hati manusia jahat. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu. Itu berserulah Harun, katanya besok hari raya bagi Tuhan. Sangat-sangat memalukan sekali. Tidak berhenti menggeser, menggantikan posisi Tuhan, menyebut patung itu adalah Allah, Elohim, tetapi juga membuat persembahan ibadah. Membuat peribadatan yang benar-benar menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi kadangkala kalau kita melihat ada banyak orang yang mempertuhankan sesuatu, entah itu materi, entah itu ide, entah itu gagasan, lalu mempersembahkan apapun yang bisa dipersembahkan di hadapan yang disembahnya dianggap sebagai Tuhan. Dan ini merupakan tindakan pemberontakan yang konkret. Dilihat dan dinyatakan Tuhan bahwa memang mereka melakukan hal yang sangat tidak benar. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau ada orang-orang yang begitu berapi-api, yang begitu bersemangat, yang begitu luar biasa, melakukan satu tindakan keagamaan, religiusitas, dengan penuh segala penyembahan yang sangat unik, sangat khas, lalu kita menganggap orang-orang seperti itu sedang menyembah Tuhan Allah. Jawabannya tidak demikian. Bahkan dikatakan berserulah kepada Tuhan, ya. Mereka mendirikan mezbah, tempat ibadah, lalu mengatakan kita akan rayakan hari Tuhan. Hati-hati saudara. Jadi mirip itu belum tentu identik. Penggunaan nama yang sama itu belum tentu sama substansinya. Dan semua pemetaan pemikiran keagamaan begitu ada di seluruh dunia. Ada yang disembah, ada yang menyembah, ada tatanan ibadah, ada persembahan, ada yang dianggap ilahi, dan ada orang-orang yang memimpin. Dan tindakan kejahatan ini berlaku sampai akhir zaman. Dan ingin dinyatakan melalui ayat ini, hati-hati, waspada, dan berjaga-jaga. Karena penyembahan berhala, penyembahan kepada ilah-ilah palsu, bisa terjadi pada diri orang yang beragama. Bisa terjadi pada diri orang-orang yang mirip-mirip
penamaan, penyebutan, pemanggilan, tata cara keibadatannya. Tetapi sesungguhnya sedang memberontak kepada Tuhan Allah. Di ayat 6, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Luar biasa bukan? Tindakan kejahatan. Sangat religius. Kalau dari kasat mata orang lain melihat, wah keren banget ini orang Israel. Ternyata mereka bersuka cita, mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka betul-betul mengingat kebaikan Tuhan. Ternyata kalau ditelusuri kedalamannya, sangat-sangat jahat. Mereka melupakan Tuhan yang sejati, menggantikan dengan benda-benda berhala, menggantikan dengan segala sesuatu dalam ide mereka. Mereka melakukan ritual keagamaan, tetapi mereka sedang melawan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan apa? Nyala dari hadapanku hai pembuat kejahatan. Mengapa demikian? Ya karena tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Walaupun mereka menyebut saya berkhotbah demi nama Tuhan Yesus, menyembuhkan demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, mengadakan mukjizat demi nama Tuhan Yesus, tapi nama itu hanya ditempelkan, bukan esensinya keberadaan dari nama itu. Dan religiusitasnya memang mirip, tetapi dalamnya kejahatan. Waspada, hati-hati, dan berjaga-jaga. Itu sudah pernah terjadi di masa lalu, dan sepanjang perjalanan hidup manusia masih terus terjadi, dan sampai akhir zaman akan terus terjadi, sampai Kristus datang kembali. Karena itu saudara, mesti ingat, peringatan ini penting bagi saya dan saudara. Hati-hati dan berjaga-jagalah. Bayangkan betapa bersukarianya mereka melakukan tindakan kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan dari pemukulan, pencideraan, pembunuhan, pencurian, pornografi, porno aksi, tidak mulai dari sana, saudara. Kejahatan itu dimulai dari hati yang menyembah kepada siapa? Saya ulangi, kejahatan itu dimulai dari hati yang menyembah kepada siapa? Dan apa yang diberikan kepada yang disembahnya. Sesembahan itulah, dan cara menyembah itulah, dan hati yang menyembah yang keliru itulah awal dan akar dari segala tindakan kejahatan apapun. Dan ketika saudara dan saya menyingkirkan posisi sentral Tuhan yang berotoritas atas langit, bumi, dan segala isinya, ketika itulah saudara dan saya sedang melakukan ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hati-hati saudara. Jadi dengan demikian saudara bisa memahami. Dan kita bersyukur karena dalam ajaran Alkitab dengan dipertegas dengan jelas bahwa Allah menyatakan diri. Mengapa Allah menyatakan diri? Karena sudah banyak yang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, dan Allah menyatakan diri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jelas sekali dalam Alkitab, di luar Yesus Kristus, di luar dan tanpa Yesus Kristus, maka saudara dan saya sedang menyembah seperti orang Israel ini, menyembah berhala, menyembah yang bukan Allah. Dari sana akar kejahatan itu. Ayat 7 kita membacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tahu apapun yang diperbuat manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Musa tidak tahu, karena Musa sedang bersama Tuhan, tapi Musa tidak maha tahu. Tuhan tahu. Tuhan memberi informasi, menyatakan kehendaknya, dan Dia mengatakan, hai Musa, turunlah, bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Telah rusak, telah distruk, dan memang telah melakukan kejahatan. Sangat-sangat memalukan, bukan? Tetapi apakah ada perubahan meaning di sana? Tuhan mengatakan, bangsamu yang kau pimpin. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Padahal itu bangsa Israel dan Tuhan yang memimpin melalui Musa. Lalu sekarang Tuhan mengatakan, itu bangsamu. Ini untuk menggambarkan mulai ada keterputusan antara bangsa Israel yang ditolong Tuhan, yang melupakan kebaikan Tuhan, langsung dinyatakan sebagai bangsa Musa, pimpinan Musa. Bukan itu umatku. Di sini Tuhan dengan tegas, ketika saudara dan saya berbuat jahat, saat yang sama, hubungan personal kita, hubungan komunitas kita dengan Tuhan Allah, itu langsung secara nyata putus. Itulah sebabnya kita bersyukur ada Sang Mediator satu-satunya yang membuat kita tetap di dalam kebenaran Allah, tetap di dalam relasi personal dengan Allah, yaitu kita dapat
terus-menerus di dalam hubungan dengan Allah, di dalam Kristus. Oleh Roh Kudusnya, kita menikmati yang namanya satu bagian yang penting di dalam kehidupan ini, yaitu membangun hubungan personal dengan Tuhan Allah. Dan saudara dan saya bisa menikmatinya dengan baik. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, lihatlah lakunya bangsa itu telah melakukan kejahatan." Umat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Kristus, harus peka dengan suara Tuhan ini. Jangan hanya bersama Tuhan saja, artinya dekat dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, berdoa mendengar firman Tuhan, itu adalah hal yang baik, dan itu menjadi hal penting. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi awal dan akar dari tindakan kita benar. Tetapi kita jangan asik dengan hubungan itu sendirian. Sehingga Musa yang begitu berbahagia bersama Tuhan, tentu itu hal yang baik, hal yang kita butuhkan bersama Tuhan. Tetapi ada hal yang juga perlu untuk diperhatikan. Tuhan katakan, lihat, turun. Jadi down to earth. Kembali ke kehidupan kenyataan. Lihat, banyak orang melakukan tindakan kejahatan. Mengapa saudara dan saya tidak perhatikan itu? Mengapa didiamkan saja? Apakah langsung segera akan hukum semuanya itu? Atau masihkah ada kesempatan untuk orang-orang itu mengalami pertobatan? Jadi saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara dan saya sebagai orang yang percaya, lihat, perhatikan di sekitarmu, bahwa banyak orang melakukan kejahatan religiusitas. Banyak orang bertindak seperti orang Israel ini, menyembah yang bukan disembah, membuat apapun religiusitas ibadah yang sebenarnya memberontakkan kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya heboh, kelihatannya itu ramai-ramai, kelihatannya itu luar biasa, tetapi itu adalah religiusitas pemberontakan kepada Tuhan Allah. Lihat, peka akan kondisi dunia yang rusak ini. Di ayat 8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau telah keluar dari tanah Mesir." Tuhan memberikan rincian apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, rincian pemberontakan mereka. Jadi jangan permainkan Tuhan. Saudara dan saya, ketahuilah Tuhan itu maha tahu. Isi hati saudara dan saya, Tuhan tahu. Jangan mempermainkan Tuhan, dan jangan bermain-main dengan Tuhan Allah. Tuhan itu mengerti isi hati kita. Bahkan ya secara rinci, lebih detail. Mungkin kita lupa apa yang kita lakukan di masa lalu, tapi Tuhan tahu. Tuhan ingat. Tuhan perhatikan. Tuhan tidak pernah lupa apa yang saudara dan saya perbuat. Itu sebabnya tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Kalau sekarang saudara dan saya itu berhasil, baik, benar, itu karena anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya menikmati segala pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Bisa sehat, bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa bekerja, bisa punya keluarga yang baik, punya hal-hal apapun yang terjadi, itu anugerah Tuhan. Ingat saudara dan saya. Sehingga saya dan saudara itu selalu bersandar kepada Tuhan. Tapi bangsa ini seolah-olah tidak peduli lagi. Seolah-olah Tuhan no care about that. Nggak peduli lagi dengan hal itu. Tidak. Apapun yang kita lakukan, Tuhan perhatikan. Dari seluruh alam semesta ini, bumi menjadi pusat perhatian Tuhan. Dari seluruh keberadaan bumi dan segala isinya, manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Dari seluruh umat manusia ini, Tuhan memperhatikan umat Allah. Dari seluruh umat Allah, Tuhan memperhatikan hamba-hambanya. Jadi ada sesuatu yang istimewa untuk saudara dan saya, karena kita milik kepunyaannya. Jadi apapun perilaku kita, tingkah laku kita, itu Tuhan perhatikan. Dan Tuhan mau supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi kenyataannya bangsa Israel sudah menyimpang dari kehendak Allah, menyimpang dari apa yang seharusnya. Maka di ayat 9 dikatakan Tuhan, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka aku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan murka. Murkanya Tuhan sesungguhnya karena Ia adalah Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang suci. Tuhan murka. Murka itu puncak dari kemarahan. Murka itu tidak bisa diredam kecuali ada langsung dijatuhkan hukuman. Jadi Tuhan sudah mengambil satu keputusan yang sangat tidak bisa dibantah oleh siapapun. Aku murka, berarti aku akan menghukum mereka yang melakukan kejahatan, dan terimalah akibat dari kejahatan itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya dan saudara mesti tetap
mengerti bagian ini. Allah kita adalah Allah yang penuh cinta kasih, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak boleh dipermainkan dengan alasan apapun, dengan segala argumentasi rasional dan segala kemungkinan kita menyampaikan pendapat. Tidak bisa. Allah adalah Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang benar. Jangan mempermainkan kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan, aku murka, tidak ditarik lagi kemurkaannya. Ini menjadi pelajaran. Itu sebabnya, kalau saudara dan saya mendapat teguran dari Tuhan, mendapatkan sebuah peringatan dari Tuhan, entah melalui hamba-hamba Tuhan, entah melalui orang-orang di sekitar, segera berlari kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat. Karena kalau sudah sampai titik tahap di mana Tuhan murka, maka tidak akan ada kemungkinan lagi untuk turning back, kembali kepada titik awal. Tidak. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita pikirkan kembali, apakah semua perkataan, pikiran, perbuatan saya membuat Tuhan murka atau tidak. Jika masih ada perbuatan saya dan saudara yang berdosa, segera bertobat. Jangan keraskan hati dan jangan menunda hidup adil, suci, dan benar. Supaya saudara dan saya tidak mengalami kemurkaan Allah. Dan Tuhan Allah mengatakan, aku akan menghabisi bangsa itu. Bangsa itu tegar tengkuk, tapi kau Musa, hambaku, akan kujadikan satu bangsa darimu saja. Ini adalah suatu tawaran yang menggiurkan, bukan? Tetapi juga sebagai sebuah ujian. Musa gimana nih hatinya sama umat Tuhan? Apakah Musa hatinya sama seperti umat Tuhan? Untuk kepentingannya sendiri, untuk kemauannya sendiri, untuk merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan, lalu yang lain boleh disingkirkan. Apakah Musa egois? Saudara, bukankah demikian para pemimpin-pemimpin agama seringkali menempatkan dirinya sebagai Tuhan, playing God. Karena seolah-olah dia dekat dengan Tuhan, lalu dia mencoba untuk memposisikan diri sebagai Tuhan, playing God, dan menganggap, mesti aku. Jadi akulah yang penting. Ini ujian dari Tuhan kepada Musa. Karena kondisi dan situasi dari umat Tuhan yang memberontak. Saudara dan saya ingat, ada yang seperti itu. Memanfaatkan situasi dan kondisi umat Tuhan yang melawan Tuhan, yang berdosa itu, lalu ada orang-orang yang disebut agamawan, rohaniawan, tampil sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang ini akan menjadi sosok yang sangat menjadi disegani. Hati-hati saudara. Saudara dan saya tidak boleh juga menjadi idola baru dari orang lain. Menjadi ilah baru dari orang-orang di sekitar saudara. Saudara dan saya adalah hamba, adalah umat, bukan siapa-siapa. Maka pada waktu Tuhan mengatakan demikian, apa respon Musa? Jangan-jangan Musa juga punya sikap yang sama. Yaitu ingin diidolakan, ingin dijadikan yang terpenting di antara orang-orang Israel. Kenapa? Dia dekat dengan Tuhan. Berhadap-hadapan dengan Tuhan berbicara. Bukankah banyak orang yang mengaku seperti itu? Aku pernah berjumpa dengan Tuhan. Seolah-olah hanya dia saja yang memiliki otoritas, kekuatan, pengertian bahwa dialah orang yang patut didengarkan. Bukan Tuhan. Ini berhala yang baru terjadi. Dan ini akan terjadi sepanjang zaman. Adakah? Ada. Ada orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, bernegosiasi dengan Tuhan, menyampaikan pendapat. Dan Tuhan seolah-olah menerima dan dia menjadi mirip setara dengan Tuhan. Walaupun dia manusia biasa, dia ciptaan, dia bukan ilahi. Berbeda dengan Kristus. Kristus adalah anak Allah yang ilahi, yang mau menjadi manusia. Lalu, ia mempersembahkan dirinya, kemudian ia wafat di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dari kematian, dan hari ini naik ke surga. Untuk menyatakan apa? Bahwa aku dari sana untuk ke sini, membawa engkau yang berdosa kembali ke sana, dan menyiapkan tempat di sana. Berbeda dengan siapapun. Sehingga jangan jadikan siapapun menggeser posisi Tuhan. Musa mendengar itu, apa yang terjadi pada diri Musa? Di ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Luar biasa, bukan? Ini pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan mengatakan, itu umatmu. Musa tidak. Tuhan mengatakan, itu umatmu kepada Musa. Tapi Musa mengatakan, tidak Tuhan, itu umatmu Tuhan. Itu umatmu, bukan umatku. Ini pelajaran kehidupan kekristenan yang sangat mendasar sekali.
pelajaran kehidupan umat dengan Tuhan. Jadi, hai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kecil maupun gereja besar, sadari dan ketahuilah, itu bukan umatmu yang kau pimpin dan engkau berikan banyak firman dan pelayanan. Itu umat Tuhan. Saya dan saudara adalah umat Tuhan, bukan umat satu orang tokoh, bukan umat satu manusia. Ini pelajaran. Musa mengatakan, Tuhan, itu umatmu, bukan umatku. Not my people, not my congregational, not my church. This is your church, this is your people. Luar biasa, bukan saudara? Jadi saudara, ketahuilah, saudara dan saya umat Tuhan. Jangan menempatkan orang yang nampaknya dekat sekali dengan Tuhan jadi pengganti Tuhan. Itu kejahatan. Jadi mari kita berpikir ulang tentang keumatan kita. Kan seringkali kan kita melihat ada orang-orang tokoh-tokoh yang wah, itu luar biasa. Terlepas dari kekaguman kita, kehormatan kita, rasa respek kita terhadap orang itu. Tapi ingat, mereka bukan pemilikmu, bukan pemilik saya. Mereka kawan sekerja Tuhan sama dengan saya dan saudara. Kita brothers and sisters in Christ, saudara di dalam Kristus, kesatuan umat. Maka Musa memahami konsep ini dari awal. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Matius, ini jemaatku, kata Tuhan Yesus, yang aku dirikan, aku yang pilih. Dan diteruskan oleh Paulus bahwa Kristus adalah kepala gereja, milik kepunyaanku gereja itu. Jadi tidak ada kontradiksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ada adalah kelengkapan pengertian, makin lama makin terang benderang. Selanjutnya, Tuhan menyatakan itu dan Musa mengungkapkan isi hatinya. Tuhan, mengapa engkau murka? Ini umatmu Tuhan. Kaulah yang bawa itu Tuhan. Kita bisa, saudara, datang kepada Tuhan mengatakan, karena kita memang orang berdosa. Tuhan, aku umatmu. Aku sadar, saya mengerti, saya berdosa dulu. Bahkan barusan saja saya berdosa, Tuhan, saya umatmu. Please, tolong Tuhan, ingatlah, aku milikmu. Dengan satu sikap kerendahan hati memohon belas kasihan Tuhan supaya murkanya ditarik dari kita. Itu adalah satu sikap doa yang baik sekali, saudara. Satu permohonan yang indah sekali, bukan? Dengan kerendahan hati kita mohon, Tuhan, ingatlah, Kaulah yang membawa aku keluar dari perbudakan dosa itu. Engkaulah yang membawa aku sehingga tidak terjerat lagi dalam kejahatan itu. Ingatlah akan aku, Tuhan. Seperti penjahat di sebelah Yesus itu. Yesus, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Sebelumnya di dalam perjamuan malam Tuhan mengatakan, inilah roti tubuhku, inilah anggur darahku, makanlah, minumlah. Ingat, 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 itu penting, saudara. Tuhan bukannya lupa, tapi Tuhan menguji saudara dan saya. Benar nggak ada greget, satu antusias bahwa saudara dan saya ingin sekali saudara dan saya mendapatkan kembali suatu kasih yang mula-mula yang saudara sudah tunjukkan. Dan ayat 12 dikatakan, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan semaksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalkan karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Tuhan, lihat, orang dunia akan melecehkan kita, melecehkan engkau dan melecehkan umatmu, bahkan meremehkan kita. Tuhan, ingatlah, Tuhan, aku. Kami memang berdosa, umatmu berdosa, melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak patut, melakukan hal yang buruk. Please, Tuhan, tolong, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kalau tidak, engkau hukum kami sekarang. Bukankah orang dunia akan tertawa, terbahak-bahak? Bukankah setan akan tersenyum? Ternyata kita itu keluar untuk disingkirkan. Kita itu ada di dalam kasih-Mu, ternyata kita dihukum. Tuhan, ingatlah akan itu. Jadi dia memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, kita tidak sehebat Musa. Kita tidak sedekat dengan seperti Musa. Kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Jangan sampai akhirnya kita ingin juga berperan seperti Musa, saudara. Ini case hanya untuk Musa. Ini case hanya untuk Musa. Kita bisa berdoa untuk orang lain. Tuhan, ingatlah, kasihanilah orang itu. Orang itu jahat sekali. Orang itu melakukan tindakan yang tidak benar. Orang itu sudah menyimpang darimu. Orang itu sedang menyembah berhala. Orang itu sudah tidak lagi percaya kepadamu, Tuhan. Kasihanilah mereka, tariklah kembali mereka. Jangan murkamu nyala atas mereka. Saudara ingat,
saya dan saudara mesti perhatikan. Murka Tuhan yang paling menakutkan bukan berkat tidak diberikan, tapi putusnya hubungan. Kalau Tuhan katakan no, tidak akan ada yang bisa menyambungkannya lagi kecuali Tuhan berkenan. Apapun upaya religiusitas kita untuk menyambung hubungan kita dengan Tuhan Allah yang benar, itu tidak akan diterima Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan berkenan, maka apapun apa yang keadaanmu, engkau akan ditarik, dan saudara dan saya akan kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi Musa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Dan di ayat yang ke-13 menjadi hal yang penting untuk saudara dan saya renungkan, refleksikan, dan mengerti dengan baik. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Mengingatkan Musa untuk covenant-nya Tuhan. Tuhan telah berjanji. Janji Tuhan itu yang diminta Tuhan, diminta Musa kepada Tuhan. Tuhan, ini janjimu kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Jadi kepada hamba-hambamu ini, umatmu ini, milik kepunyaanmu. Berdasarkan janjimu itulah aku memohon. Jadi kalau saudara dan saya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, mintalah berdasarkan janjinya. Bukan berdasarkan egoismu dan keinginan hatimu. Bukan berdasarkan kemauanku, atau keinginanku, keegoisanku, kehendakku, tidak. Saya datang, saya meminta berdasarkan janjimu, Tuhan. Berapa besar, berapa banyak janji Tuhan yang saudara dan saya ingat. Hal yang paling penting adalah penyertaan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mari saudara, untuk selalu ingat janji Tuhan. Bagaimana saya bisa ingat janji Tuhan? Ya, membaca firman, melakukan firman, itu akan membuat ingatan kita makin bertambah. Kalau sekedar mendengar, kalau sekedar tahu, tapi tidak menjadi pelaku firman, maka janji-janji Tuhan itu sambil lalu saja dalam hidup kita. Namun kita dapat mengingat janji Tuhan. Dan ketika kita berada di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, seakan-akan tidak lagi ada harapan, dan betul-betul hopeless, saudara ingat, kembalilah dan memohon, Tuhan ingatlah janjimu. Misal saja, saya berdosa. Saya ingat janji Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan setia mengampuni segala dosa kita. Dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu firman Tuhan. Dan itu bisa diingat ketika kita sering baca, sering dengar firman, sering melakukannya. Tetapi bukan untuk dipermainkan janji-janji Tuhan itu. Itu untuk betul-betul kita nikmati janji itu, agar kita kembali bertobat. Kembali memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan ampuni. Dengan demikian saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Musa mengatakan itu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu ini. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah pada dirimu sendiri. Saudara ingatlah akan itu. Jadi jangan ingat yang lain, saudara. Saya dan saudara banyak hal pergumulan, banyak hal kesulitan. Berapa besar keingatan saudara dan saya kepada Tuhan. Di ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Menyesal di sini bukan berubah keputusan. Menyesal di sini adalah suatu tindakan dari keadilan yang dinyatakan kepada kasih karunia yang diberikan. Ini adalah suatu karakter Tuhan yang perlu kita memahaminya. Ini bukan kontradiksi. Tadi yang begitu marahnya, lalu tiba-tiba jadi lembek, jadi mengampuni. Coba kita perhatikan teksnya dan konteksnya. Apakah tidak terjadi penghukuman? Apakah tidak terjadi belas kasihan? Jadi kedua ini, murka Allah tetap dinyatakan Tuhan. Belas kasihan Tuhan tetap dinyatakan. Karena apa? Tidak semua ternyata dari bangsa Israel yang melakukan kejahatan dan yang mau melakukan pertobatan. Jadi kita lihat apa berikutnya, ayat berikutnya. Jadi kata menyesal di ayat yang ke-14 ini tidak boleh dilepaskan dari teks sebelumnya dan teks sesudahnya. Jangan dicomot-comot. Nanti saudara dan saya keliru mengertinya. Wah, Tuhan bisa menyesal. Kata menyesal itu berarti Tuhan itu nggak pikir panjang ya, marah. Tidak, saudara. Itu cara pandang yang keliru dan sangat menyesalkan. Itu sebabnya saudara dan saya ketika baca teks, bacalah konteks keseluruhan supaya dapat meaningnya. Sehingga kita dengan lebih mudah menerapkannya dalam keseharian kita. Mari kita lihat. Di ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh
hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Jadi Tuhan akhirnya memberikan loh batu itu, dan Musa akhirnya turun seperti yang diperintahkan Tuhan dan membawa dua loh batu itu ke bawah gunung. Dan di ayat 17, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Ayat 18, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang bernyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Jadi ada konfirmasi apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, ternyata juga diketahui oleh Yosua. Tetapi konkretnya seperti apa peristiwa itu? Jadi kadang-kadang kita di dalam menginvestigasi sebuah peristiwa, jangan cepat-cepat ambil suatu keputusan tindakan kalau kita belum melihat konkretnya. Kita harus tahu konkretnya seperti apa. Oh, ini nyanyian kemenangan. Oh, ini nyanyian kekalahan. Oh, ini hanya sekedar nyanyian. Tidak, kita mesti ingat, masuk ke dalam, investigasi, lalu kita bisa tahu, oh ternyata tidak demikian. Maka Yosua, seorang abdi Musa ini, yang menanti-nanti antara Musa dengan umat Allah, Yosua ada di bawah gunung itu, di antara itu dia menunggu Musa, dan tapi sekaligus saat yang sama dia tidak ikut terlibat. Padahal kita tahu Yosua adalah bagian daripada orang Israel. Jadi benar, hal yang pertama, Yosua tidak ikut-ikutan terlibat di dalam kejahatan bangsa Israel. Yosua tidak patut dihukum karena kejahatan bangsa Israel yang banyak itu. Itu hal yang pertama yang didapati Musa. Ternyata Yosua tidak. Yosua setia kepada Tuhan. Yosua tidak ngerti persoalan di bawah. Jadi Yosua hanya bilang, Musa hamba Allah, ada dengar suara-suara yang seperti itu, bagaimana ini? Jadi Yosua itu adalah orang yang betul-betul ikut Tuhan. Karena itu saudara tidak heran bukan, yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang orang dewasa keluarnya dari Mesir, itu ada dua, Yosua dan Kaleb. Saudara bisa lihat orang-orang yang keluar dari tanah Mesir dalam kondisi sudah dewasa, bukan bayi, mereka yang memberontak terus dan bersungut-sungut terus selama perjalanan di padang gurun, sekitar 600 ribuan orang itu meninggal di padang gurun, dihukum karena kejahatan mereka. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb itu orang yang takut akan Tuhan, sama dewasanya dengan mereka yang 600 ribu itu, tetapi Yosua dan Kaleb takut akan Tuhan. Dia masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Yosua pada waktunya, pada akhirnya di dalam perjalanan bangsa Israel, dialah yang membawa umat Tuhan pada generasi kedua itu, yang lahir dan besar di padang gurun, dibawa ke tanah Kanaan. Yosua memimpin orang Israel menguasai, menduduki tanah Kanaan. Ini Yosua. Di ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu, melihat orang-orang menari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saudara, ini kemarahan Tuhan sudah di dalam hatinya Musa. Jadi kadang-kadang kita bisa menyaksikan betapa menjijikannya orang-orang jahat yang menyembah berhala itu. Marahkah saudara? Semarah apa saudara kalau melihat ada umat Tuhan menyembah berhala, ikut-ikutan menyembah roh-roh jahat, pergi ke perdukunan, pergi ke paranormal, pergi ke orang pintar untuk meminta pertolongan? Apakah saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak marah terhadap umat Tuhan yang jahat itu? Lihat, hati Tuhan yang murka itu ternyata telah menguasai hati Musa yang penuh minta belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika disaksikan kenyataannya, kemarahan Tuhan ada di dalam kemarahan Musa. Bukankah Musa yang baru saja di atas memohon belas kasihan Tuhan, jangan murka Tuhan, tapi dia sendiri bisa murka? Kenapa? Ini berbicara tentang keadilan, kesucian, kebaikan Tuhan yang dipermainkan oleh orang Israel. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, banyak sekali hamba Tuhan atau orang percaya yang membiarkan umat itu melakukan tindakan kejahatan. Di atas mimbar, saudara hamba-hamba Tuhan, katakan pemberontakan umat Tuhan itu mesti bertobat. Dengan lantang, dengan berani, mengatakan, hai koruptor, hai pencuri, hai pezina,
Hai orang-orang yang jahat, dari antara umat, dari antara orang-orang yang ada di dalam gereja ini, atau persekutuan ini, atau kelompok ini, bertobat. Nyatakan kemarahan Tuhan. Jangan dibiarkan, saudara. Kalau tahu ada kejahatan di antara umat Tuhan, ada di antara umat Tuhan itu korupsi, koruptor, katakan bertobat. Jangan beri uang hasil korupsimu untuk pelayanan gereja. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara orang-orang percaya yang melakukan tindakan diskriminasi, rasis, intoleran, tindakan intimidasi, tindakan memeras tenaga orang, katakan kepada mereka, bertobat. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, tidak membiarkan kejahatan. Di satu pihak, saudara dan saya meminta belas kasihan Tuhan. Di pihak lain, saudara dan saya harus bertindak adil. Jadi seperti itu. Jadi saudara dan saya harus berani berkata demikian. Jadi orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan apapun itu, bertobat. Dan kemarahan Tuhan nyatakan. Dalam sikap penuh dengan hormat kepada Tuhan, dengan sikap di dalam kasih. Kemarahan di dalam sikap mengasihi itu tidak mudah, saudara. Hanya Tuhan pemiliknya. Jadi Musa itu luar biasa marahnya. Kesel banget dia kalau istilahnya. Udah jelas-jelas di depan mata mereka. Tuhan menyatakan tanda-tanda kekuasaannya dengan 10 tulah dijatuhkan kepada orang Mesir. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Dengan jelas-jelas Tuhan memberikan berkat kepada mereka. Tetapi mereka masih menghinakan Tuhan. Maka saudara dan saya, sebagai orang Kristen, kalau ada orang Kristen, ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan kejahatan dan melakukan tindakan yang kebenaran, marahlah saudara kepada orang itu. Dan katakan, bertobatlah. Hai para koruptor Kristen, bertobatlah. Hai para pengusaha yang mengemplang pajak, bertobatlah. Hai para orang-orang hebat yang menindas orang-orang sesama, bertobatlah. Hai pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan tindakan kejahatan kepada orang-orang manusia, kepada siapa saja, bertobatlah. Kalau Tuhan sudah marah, tidak akan ada yang bisa menghentikan. Saya juga mengkoreksi diri. Tuhan, apa salah saya? Saya mau bertobat. Tuhan terbuka untuk kita memohon pengampunan dari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jangan tidak bertobat. Apa yang dilakukan? Lalu berkatalah Musa kepada Harun. Ini teguran Musa sekarang kepada Harun. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Jawabannya Harun seperti ayat 22, 23, dan 24. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Banyak sekali ya, saudara, nggak mengakui dosa. Biasalah itu ya, manusia jahat seperti itu. Nggak beda dengan Adam, nggak beda dengan Hawa. Mengapa kamu takut, Hawa? Mengapa kau takut, Adam? Yang disalahkan pihak lain. Sama Harun. Kan Harun seharusnya tahu persis. Bahkan Harun juga telah diutus mendampingi Musa. Harun juga menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Tetapi Harun juga yang memprovokasi. Bahwa, Mas, aku akan buat. Itu tidak serta-merta terjadi. Keinginan itu tidak serta-merta terjadi kalau tidak ada tindakan. Dan tidak mungkin umat itu segera langsung melakukannya kalau tidak ada yang memprovokasi dan menjadi leader dari kejahatan itu. Jadi saudara mesti perhatikan. Dan saya pun mesti memperhatikan. Jangan-jangan kejahatan terjadi di antara umat Tuhan itu bukan karena umat mau saja, tetapi karena saudara dan saya tidak menjadi pemimpin yang benar. Tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tidak mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Bahkan memprovokasi hal yang buruk, yang tidak diperkenan Tuhan Allah. Bukankah hal ini yang sangat memalukan, saudara? Jadi pemimpin itu tidak mudah, saudara. Jadi pemimpin itu bukan hanya pandai mengatur, tapi juga harus tahu kedalaman keinginan orang lain, dan apakah keinginan itu bertentangan dengan Tuhan atau tidak. Jadi pemimpin itu memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan, memperhatikan semuanya dari sisi Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Bayangkan kalau kita mau buat rekayasa. Pada waktu peristiwa itu terjadi, Harun bilang, kita tidak boleh membuat patung. Kita tidak boleh
kita harus sabar menunggu. Tetapi kan Harun tidak demikian. Lagi-lagi Harun ditanya sama Musa. Musa itu adik, tapi dia pemimpin. Dia punya otoritas sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa bertanya kepada Harun, Harun, mengapa terjadi seperti ini? Harun tidak, ya itu salah saya. Saya yang berbuat dosa. Saya memang ya tidak pantas lah sebenarnya begitu. Tidak. Bangsa ini jahat. Nyuruh saya buat ilah, ya saya buat. Ini bukan menepis keadaan bahwa memang bangsa itu jahat dan menyalahkan semua sepenuhnya kepada Harun. Tetapi Harun tahu bahwa umat ini, bangsa ini jahat. Mbok ya Harun harus berikan contoh. Tapi kenyataannya tidak. Banyak sekali peristiwa-peristiwa kekristenan mengalami penurunan karena pemimpinnya tidak memberi contoh yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Pemimpinnya justru melakukan tindakan yang bersama-sama dengan orang-orang jahat, melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti ingat bagian penting ini. Apa yang perlu saudara dan saya ingat? Bagian yang penting ini. Yaitu, jangan ikut-ikutan sekelompok orang atau sebagian besar orang yang melakukan kejahatan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, saudara dan saya seharusnya, sewajarnya melakukan tindakan yang membawa orang yang mau memprovokasi perbuatan jahat untuk datang kepada Tuhan. Untuk hidup di dalam Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Bukankah hal itu yang baik, saudara? Jadi jangan sampai saudara dan saya melihat ada sebagian orang provokasi, sebagian orang ingin memberontak, sebagian orang ingin melakukan suatu hal yang buruk. Lalu saudara dan saya ikut-ikutan, bahkan mendorong terjadinya tindakan kejahatan. Tidak demikian. Saudara dan saya sebagai orang Kristen secara personal, secara individu adalah pemimpin rohani yang membawa setiap orang kembali kepada Tuhan. Kalaupun ada orang-orang di sekitar kita, kalaupun ada sekelompok orang yang ada di wilayah sekitar kita ingin melakukan hal yang tidak berkenan, kita tidak ikut-ikutan iya atau memanas-manasi, tidak. Kita justru berharap, bersandar, bergantung kepada Tuhan, membawa mereka kembali kepada. Jangan korupsi ya, jangan mencuri ya, jangan berbohong ya, jangan malas ya. Kita hadir di tengah-tengah teman-teman saudara-saudara kita seiman untuk menjadikan hidup kita bermakna. Harun malah menyalahkan bangsa umat yang jahat itu. Harusnya dia bilang, iya ya, harusnya saya mengingatkan mereka. Harusnya saya memberitahu kepada mereka, jangan begitu. Tapi itulah realitas kenyataan dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita menemukan orang-orang yang mengaku dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya sedang memprovokasi jauh dari Tuhan. Hati-hati, itu sebabnya jangan bersandar kepada keinginan. Jangan bersandar pada manusia. Kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Benar nggak ya ajaran Alkitab begini? Kita harus perhatikan. Bagaimana kita tahu ya baca firman, lakukan dengan baik. Selanjutnya di ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ini suatu pernyataan belas kasihan. Jadi, apa yang dinyatakan Tuhan dengan kata menyesallah Tuhan, di sini menyatakan bahwa Tuhan yang murka, Tuhan menyatakan belas kasihannya, dan dari keadilan ke belas kasihan, kata yang dipakai ini bukan peralihan, jadi koneksivitas, jadi relasi antara karakter Allah yang murka karena menyatakan keadilan, kesucian, dan kebenaran dengan belas kasihan Tuhan yang menyatakan pengampunan. Bagaimana menghubungkan ini pada diri Allah dalam konteks kehidupan orang Israel yang melakukan kejahatan? Maka kata yang dipakai untuk hal itu dalam tahapan pengertian kita adalah menyesal. Bukan berarti meniadakan keadilan dan bukan berarti lebih fokus kepada belas kasihan. Keduanya sama-sama dinyatakan Tuhan. Melalui hambanya Musa yang sudah menyatakan kemarahan Allah juga, yang telah mengintegrasi daripada Harun yang menjadi provokasi dari perbuatan jahat yang dipikirkan oleh orang Israel. Sekarang Tuhan menyatakan kehendaknya melalui Musa, dan Musa mengatakan siapa berpihak kepada Tuhan ada di belakang barisan saya.
Ini suatu sikap keadilan dan belas kasihan. Saat itulah kata menyesal menjadi konkret di dalam peristiwa Keluaran pasal 32 ini. Dan apa yang dikatakan? Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi, orang Lewi. Dari keturunan Israel, dari Lea, ada anak yang namanya Lewi. Dan keturunan Lewi ini banyak. Dan keturunan Lewi inilah, lalu nanti imam-imam berdiri. Dan semua keturunan Lewi adalah dijadikan imam yang mengantarai antara umat Tuhan dengan Allah Israel, Allah Yehova. Ini keturunan Lewi. Dan mereka berpihak kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat 27. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Menakutkan ya? Ini adalah terjadi pada konteks itu. Jangan pakai konteks ini, teks ini, konteks ayat ini untuk yang lain. Ini peristiwa terjadi pada zaman Musa. Dan ini peristiwa terjadi pada konteks orang Israel pada masa itu. Jangan pakai ayat ini pada teks dan konteksnya pada saat sekarang atau pada masa-masa akan datang. Tidak bisa. Inilah cara kita membaca firman dengan tepat. Supaya jangan salah tafsir, salah mengerti, dan menimbulkan ketidakbenaran dalam menerapkannya. Jadi saudara dan saya ketika membaca firman ini mendapatkan satu pengertian yang baik. Maka orang Lewi itu diberikan hak sebagai eksekutor dari kemarahan Tuhan. Kemarahan Musa. Untuk menyatakan keadilan penghukuman terhadap orang jahat. Jadi, kalau kita menyaksikan di dalam konteks kekinian, ada orang-orang yang secara khusus diberikan oleh Tuhan hak otoritas keadilan, menegakkan keadilan, menjatuhkan hukuman. Dalam konteks itulah, maka kemarahan Tuhan diwujudkan. Sehingga kalau ada ketangkap koruptor, padahal Kristen, ada pencuri, padahal Kristen, ada perampok, padahal Kristen, ada orang jahat, padahal Kristen, kalau dinyatakan keadilan, maka itu berarti Tuhan sedang menyatakan penghukuman. Itu satu sisi. Kecuali orang itu bertobat, kemudian dia mengalami permohonan pengampunan kepada Tuhan, dan karena anugerah Tuhan, dia menerima kembali hidup yang baru, dan setelah penghukuman, dia tidak lagi melakukan kejahatan. Tetapi ada masanya, bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak ada kesempatan lagi menerima pertobatan. Itu yang terjadi. Jadi jangan lihat ayat yang ke-27, itu menjadi ayat yang sangat ditiru gitu. Saudara dan saya mesti hati-hati dan cermat di dalam hal ini. Di ayat 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi ada 3.000 orang yang melakukan kejahatan langsung kepada Tuhan pada masa waktu itu, yaitu mereka yang melakukan suatu perbuatan jahat dengan serius, dengan sungguh-sungguh, menggantikan posisi Tuhan, menggantikan memakai nama Tuhan dengan sembarangan, bahkan beribadah kepada ilah-ilah asing itu. 3.000 orang. 3.000 orang inilah yang sangat antusias, yang lain bisa jadi ikut-ikutan, bisa jadi tidak mengerti, karena ada di dalam satu komunitas, satu perkumpulan, iya, entah apa penyebabnya mereka ikut-ikutan, tapi yang 3.000 orang ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan konkret, dihukum Tuhan. Jadi dalam hal ini kalau ada diperkirakan ada 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, atau sekitar 600.000 orang Israel dewasa pada waktu itu, di antara itu ada 3.000 yang melakukan kejahatan. Bukan soal jumlah kecil atau besar, tapi 3.000 itu bisa menggoncang keimanan orang. Dan Tuhan menghukumnya dari 2 juta orang dan 600.000 yang dewasa, 3.000 tuh orang dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu siapa orang itu, kalau jahat ya dihukum. Dan kalau saudara dan saya ada kesempatan mengalami pertobatan, saudara dan saya ada kesempatan ditegur, dikoreksi, dan bertobat, itu berarti dilepaskan dari penghukuman itu. Saudara dan saya mesti hati-hati dalam bagian ini. Ayat 29. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Jadi diminta oleh Tuhan kepada Bani Lewi untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi mulai saat itulah orang-orang dari etnis subsuku Lewi, keturunan Israel,
menjadi imam. Ini cikal bakal mengerti tentang konstruksi keimaman dari orang Israel. Jadi tidak semua orang Israel dari 12 suku itu semuanya imam. Dalam pengertian yang mengatur, yang mengelola peribadatan kepada Tuhan itu ada dikhususkan orang Lewi. Mengapa demikian? Karena orang Lewi lah yang langsung bertindak dengan tepat, berada di pihak Tuhan, karena itu mereka diberikan privilege. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saya dan saudara itu takut akan Tuhan, ada di pihak Tuhan, itu adalah suatu privilege, satu kehormatan yang datangnya dari Tuhan untuk saudara dan saya mendapatkan satu kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Selanjutnya di ayat 30-35. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Jadi, tetap Musa sebagai pemimpin, yang 3.000 orang itu sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Kemudian yang lain tetap dinyatakan kamu telah berbuat dosa, saya sekarang mau naik ke atas memohon belas kasihan Tuhan. Sungguh pemimpin yang luar biasa. Ada keadilan dinyatakan, ada belas kasihan dimohonkan. Ini adalah seorang pemimpin yang baik. Yang salah tetap dihukum, yang ikut-ikutan mesti diberikan peringatan. Kamu berdosa, bertobatlah, saya sebagai pemimpin memohon ampun. Seharusnya orang percaya, orang Kristen, para pemimpin jemaat, hamba-hamba Tuhan bertindak demikian. Tidak serta-merta langsung melakukan sama rata sama rasa. Semua dihukum. Satu orang berbuat jahat, semua dihukum. Tidak demikian. Yang berbuat jahat itu yang dihukum. Yang lain, kalau ikut-ikutan, nyatakan saja kamu berdosa, kamu tidak benar, tapi saya mohonkan belas kasihan, kiranya Tuhan menolong dan memberi pengampunan. Jangan berbuat dosa lagi. Demikian yang terjadi, saudara. Apa yang dilakukan Musa itu adalah tindakan yang sangat penuh dengan rasa cinta kasih dan keadilan. Ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Ini ayat sangat mengesankan hati saya. Tuhan, ampunilah bangsa itu. Ampunilah umatmu ini. Mereka memang telah berbuat dosa. Saya akui, saya mengerti. Orang ini semuanya berbuat dosa. Tapi mohon ampun Tuhan. Yang jahat sudah dihukum. Orang ini ikut-ikutan, tapi sudah berdosa juga. Ampuni mereka Tuhan. Berdasarkan belas kasihan-Mu, berdasarkan janji-Mu. Bahkan, kalau tidak Engkau ampuni namaku, hapus saja. Enggak perlu. Nggak penting saya ini Tuhan. Yang penting adalah belas kasihan-Mu. Saya tidak penting. Jadi jelas dari awal Musa tidak pernah mementingkan dirinya walaupun dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan dirinya walaupun dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri walaupun dia dekat dengan Tuhan. Adakah saudara dan saya seperti itu? Apakah saudara dan saya memperlakukan sesama dengan seperti itu? Apakah masih seperti orang lain? Karena punya posisi, karena punya kedekatan dengan Tuhan, karena punya kemampuan berpikir dan bertindak, lalu saudara suka-suka hatinya menghadapi semua orang di bawahan. Bukankah seharusnya mengayomi, memberi contoh, berani berkorban, ada kerelaan untuk melakukan tindakan yang baik yang benar. Maka Musa mengatakan, ya mereka berdosa. Musa tidak menutup mata mengatakan mereka tidak berdosa. Tidak. Mereka berdosa, bahkan mereka yang 3.000 sudah dihukum. Mohon ampuni mereka Tuhan. Yang kedua, Musa mengatakan, kalau nggak diampuni, aku nggak usah abaikan, aku juga ikut-ikut aja lah. Aku nggak usah diikuti. Ini suatu kerelaan untuk merasakan yang dirasakan kalau tidak diterima Tuhan lagi. Jadi saudara dan saya, mari kita sama-sama melakukan tindakan yang berkenan di hati Tuhan. Menyatakan belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi Tuhan mengampuni umat yang berdosa, tetapi sekaligus menyatakan penghukuman kepada orang jahat. Jadi di sini kita bisa menyaksikan, pertama, murka Tuhan itu nyata.
atas segala kefasikan manusia, kejahatan, dan kelaliman manusia. Tuhan tidak main-main dengan keadilan, kesucian, dan kebenarannya. Yang kedua, belas kasihan Tuhan itu nyata. Bagi siapa yang Tuhan berkenan, Dia akan mengampuni orang yang bersalah menurut kerelaan hatinya. Yang ketiga, jadilah pemimpin yang mementingkan hati Tuhan dan yang punya belas kasihan terhadap orang lain. Keempat, jadilah pemimpin yang rela berkorban dan siap sedia untuk menanggung kesulitan yang sama yang ditanggung oleh umat Tuhan. Yang kelima, mari saudara dan saya bertobat. Jangan gunakan kesempatan baik, jangan gunakan pengampunan, jangan gunakan belas kasihan Tuhan untuk kepentingan berbuat dosa. Gunakan itu untuk bertobat, untuk hidup benar, supaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan perjalanan kita di dalam padang gurun dunia ini sampai pada waktunya di langit dan bumi yang baru. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kiranya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan.